Halo semuanya, balik lagi di rabonaflix.id yang menjadi podcast pertama yang ngomongin soal sepak bola Indonesia. Yeah. Masih bersama gue, Mat Bewok alias Andri Daniari, dan bersama Mat Gimbal, Raditya Rabone. Hai. Sekarang kita mau ngebahas beberapa isu-isu penting ya. Nggak penting-penting juga sih, tapi menarik di sepak bola Indonesia. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih cuplikan yang satu ini dulu nih. Ini kita mau ngomongin kejadian unik di laga Semen Padang melawan PSM Makassar. Nah, jadi tadi PSM terpaksa masang Zulham Zamrun sebagai kiper setelah kedua kipernya mengalami cedera. Nah, gitu. Pertama Rifki Mokodompit cedera dulu, terus digantiin oleh Herpras. Heri Prasetyo. Di menit ke-81, Cedera juga. Heri mengalami cedera setelah kakinya mengalami benturan. Cedera dia. Nah, Zulham akhirnya main dengan nomor punggung 87. 87. Skor itu waktu itu masih 1-1. Dan berita buruknya, sayangnya, gawang Zulham kebobolan di menit 89 oleh Vanderlei Francisco. Membuat skor menjadi 2-1 dan akhirnya Semen Padang meraih kemenangan pertama dalam 6 laga terakhir. PSM harus kehilangan 3 poin di kandang Semen Padang yang notabene papan bawah ya. Jadi PSM masih tertahan di peringkat 11. Nah, tapi di Rabona kali ini, gue udah pakai baju Brazil, udah pakai bajunya Brazil. Jadi kita pasti mau ngomongin Bali United yang berhasil menjadi juara paruh musim Liga 1. Nggak nyambung ya? Kan pelatihnya orang Brazil. Oh, pelatihnya orang Brazil. Bener kamu. Ada Masuk akal juga. William Pacheco. Ya. Terus juga mungkin Paulo Sergio yang Paulo Sergio. bahasa Portugal, bahasa Brazil juga jadi disambung-sambungin jadinya. Oke. Kita mau Ngopi guys. Kita mau ngebahas soal Bali United nih punya statistik yang luar biasa banget di putaran pertama Liga 1 kemarin. Gue bacain dulu statistiknya. Bali United itu sudah main 18 kali dan menang 14 kali, 2 kali seri dan cuman 2 kali kalah. Luar biasanya catatan mencetak golnya, Bon. 28 mencetak gol dan hanya 11 kebobolan. Iya. Jadi Bali adalah tim dengan catatan kebobolan yang paling sedikit. Wawan Hendrawan ya. Dia main semua pertandingan dan baru kebobolan 11 kali. Keren, Spider One. Jadi usung Spider One ke timnas nih. Gimana Coach Simon? Coach Simon. Saya agak sakit hati loh waktu kiper timnas diceng-cengin di ya, mungkin harus ganti kiper kali ya untuk meredam amuk supporter. Ya, mencoba untuk ya milih-milih lagi. mana tahu. Nah, kita balik lagi ke Bali United. Kita sering kayak gini nih, intermezzo nggak jelas. Nah, terakhir kali Bali United kalah yaitu 2 kali beruntun. Ya. Lawan Barito lawan Barito sama Persela. Betul, waktu itu di bulan Juli, di pertengahan Juli 14 dan 18 Juli. Itu terakhir kali, men. Juli, Agustus, September. Ya, hampir 2 bulan. 2 bulan Bali United tidak terkalahkan dan hanya sekali seri, men, dalam rentan waktu itu. Wow, luar biasa sih kalau menurut gue. Ya. Terus sejak saat itu Bali United main 10 pertandingan berarti yang tadi gue ulangin 9 kali menang dan 1 kali imbang. Dan membuat posisi Bali United nyaman duduk kayak gini ya kan di atas. Hai Serdadu Tridatu masih kami bisa tertawa-tawa dari Bali. Northside Boys bisa berbangga hati. Semeton 10 poin, men. 10 poin di atas klasmen Liga 1. Di atasnya itu paling terdekat adalah PS Tira Persikabo. Jadi mereka unggul 10 poin dari Tira Persikabo, terus unggul 13 poin dari Madura United, dan unggul 14 poin dari Borneo FC. Dan jangan lupa juga Bali United itu masih punya tabungan 2 pertandingan. 2 pertandingan. Jadi poin maksimalnya 6. Peluang untuk nambah jadi jaraknya 16 nambah poin sangat besar.
Nah, terus kita ngebahas soal statistik juga nih. Statistik pemain-pemain Bali United. Gimana, Bon? Menurut lu, Bon? Siapa sih, Bon, pemain dengan statistik menit main terbanyak, Bon? Jelasin dong. Kalau menurut data yang diperoleh yang kita kutip nih, yang menitnya paling banyak main tuh ya Spider-Man. Dia selalu jadi pilihan utama Coach Teko ya di Nggak bawah. pernah diganti. Pemain-pemain Di bawah Mister Gawang. Percadangannya mah gabut aja sejauh ini Iya, dah. iya. Iya nggak? Dan faktanya cuma kebobolan 11 gol. Iya nggak? Beruntungnya dia nggak cedera gitu, jadi dia Betul. bisa main terus. Masih sehat dia, bagus. Wawan for Timnas. Wawan Yeay. Coba coach, just try it. Terus gol terbanyak itu adalah bomber mereka. Spaso, Ilyas Ilyas Spasojevic. Spasojevic dengan 9 gol. 9 gol. Terus asis terbanyak nih. Nah, bukan Paulo Sergio. Paulo Sergio itu asis terbanyak kedua. He's a captain. Nah, yang pertama adalah Fadil Fadil Sausu. Sausu. Pemain lokal yang ternyata emang punya. Dia mampu bersaing dengan ya model Beruan Nuri ya kalau nggak salah model Paulo Sergio, kan? Paulo Sergio walaupun Stefano Lillipali itu pemain Menyerang, kita ya? anggaplah dia bule juga. Ya, betul, gitu, betul, ya. betul. Jadi Fadil Sausu tuh sebenarnya salah satu pemain kunci juga dalam keberhasilan Bali United saat ini nih. Nah, terus umpan akurat terbanyak itu ya di Liga 1 nih. Beruan Nuri. Di Liga 1 juga nih. Nah, Beruan Nuri 802 operan sukses. Jadi unggul jauh nih dari kalau di statistik Liga 1 unggul jauh dari Evan Dimas di posisi keduanya ya. 600. Jadi ya cuma 627. 200 lebih ya. Iya, bisa 100 lebihan Iya, lah. lebih. Gitu loh. Maksudnya pemain-pemain Bali Iya. dominan, depan dominan, Gelandang. gelandang dominan, pertahanan dominan Iya. juga. Statistiknya bener-bener bagus dari depan sampai belakang. Tiga sektor utama. Yes, Teko nih bener-bener bisa meramu tim yang menakutkan kalau menurut gue. Dan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, penampilan bagus berimbas sama jumlah penonton Iya. yang datang ke stadion. Oke? Iya. Jadi untuk saat ini Bali United Iya. mencatatkan diri sebagai klub dengan penonton mereka terbanyak keempat di Liga 1. Hanya kalah dari Persija, Persebaya sama PSS. PSS Sleman. Jadi tiga-tiga ini kan mereka emang dikenal punya Ya, basis fanbase yang- supporter yang sangat besar gitu kan. Jadi emang bukan Ya, start. pertanyaan Ya, lagi gitu kalau mereka di biasa atas. lah. Tapi saat Bali United berada Ya, di betul. atas Persib Bandung dan Arema, nah ini menjadi sebuah fenomena yang unik, Ya. men. Jadi rata-rata kedatangan supporter Bali United itu 15.295. 15.295. Masih unggul daripada Persib dan Arema. Jadi Iya, Arema padahal sama Persib ya sama-sama tim yang ya maksudnya sama aja sama Persija, punya Betul, fanbase yang lumayan gila gitu jumlahnya gitu besar, masif gitu. Dia bisa kalah sama Bali. nah, kalau Bali sih sebenarnya tren supporternya sangat bagus ya. Mereka berkembangnya cepat. Iya. Karena dan kecintaannya, loyalitasnya tuh tinggi gitu terbangunnya. Sementara kalau misalnya mungkin ya kalau untuk Persib kan sekarang performanya sempat gonta-ganti pelatih. Terus Ya, kekecewaan bermainnya di Sijalak Harupat dan banyak bermain di tengah pekan. Jadi banyak juga supporter mereka yang agak-agak mikir-mikir juga untuk nonton langsung. Mungkin ntar kalau di akhir musim lama-lama Ya, kan nambah terbangun lagi, gitu ya. kan jumlah supporternya. Nah kalau Arema ya gue juga kagak tahu nih. Padahal mereka belakangan ini lagi bangkit ya. Iya lumayan. Mungkin emang belum bisa mencuri hati Ya. masyarakat Malang aja. Arema yang mana nih? Jadi itu Takutnya lagi. itu. Oke, segitu aja untuk segmen yang pertama. Kalau menurut lu bagaimana nih? Apakah Bali United bakal terus dominan? Kalau menurut gue sih, kalau gue harapan gue, enggak juga sih. Karena nanti kalau Biar seru aja. iya, biar seru aja, Ya nggak seru. mangkas jarak ya kan sampai beda kira-kira 2 atau 1 poin lah. Kejauhan Ya, ya. itu Beda kan beda 5 poin aja kayaknya udah. Menurut Baru. gue udah bikin deg-degan Bali sih kalau menurut gue. Tapi ya kalau cuman Intinya sih konsistensi. konsistensi Iya. sih menurut gue bener. Nah, gimana kalau menurut lo semuanya tulis di kolom komentar di bawah apakah lo berpikir kalau Bali United bakal dominan sampai akhir musim sampai akhirnya juara atau malahan tahu-tahu terjegal dan tahu-taunya Malah apa ya? berlanjut. Nah, ingat putaran kedua musim lalu menjadi Iya. neraka bagi
juara paruh paruh musim. musim. Jadi Betul. ya nggak bisa juga, nggak seperti Italia yang dibilang oh kalau lu udah juara 10 pertandingan menang terus deh Nah. atau tanpa terkalahkan lu bisa klaim gelar Scudetto gitu. ya gitu kan. Kalau lu juara paruh musim lu hampir pasti juara Serie A deh kan, itu kan sebutan di Satu kaki Italia. lah, satu kakinya Nah. udah juara. Ternyata enggak juga kalau di Indonesia. Bagaimana nih menurut lo? Kita lanjut aja abis ini langsung ke segmen kedua.